Perkenalkan, nama saya Desrianti Mirna Yaakob dengan NIM 230109005 dari kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan kolonis di Amerika Utara. Kehidupan para kolonis di Amerika Utara merupakan sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan perubahan. Mereka meninggalkan tanah air mereka di Eropa untuk mencari kehidupan baru di benua baru. Namun, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang asing, menghadapi penyakit, dan membangun kehidupan dari nol. Tantangan awal dan adaptasi. Kolonis pertama yang datang ke Amerika Utara menghadapi berbagai kesulitan. Mereka harus beradaptasi dengan iklim yang berbeda, tanah yang tidak dikenal, dan ancaman penyakit yang baru. Banyak yang meninggal karena penyakit seperti malaria dan cacar. Mereka juga harus berhadapan dengan penduduk asli Amerika yang awalnya menentang kehadiran mereka. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari para kolonis sangat sederhana. Mereka bekerja keras untuk menanam makanan, membangun rumah, dan melindungi diri dari bahaya. Mereka hidup dalam komunitas kecil yang saling bergantungan. Banyak kolonis yang beragama dan gereja memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Struktur dan politik sosial. Struktur dan politik sosial di koloni Amerika Utara berkembang seiring waktu. Pada awalnya, koloni-koloni tersebut diatur oleh pemerintah Inggris. Namun, seiring waktu, koloni-koloni tersebut mulai mengembangkan pemerintahan sendiri. Mereka juga mengembangkan sistem sosial yang unik yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti agama, ekonomi, dan ras. Konflik dan revolusi. Hubungan antara koloni-koloni dan Inggris menjadi tegang seiring waktu. Kolonis merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh Inggris yang mengenakan pajak yang tinggi dan membatasi kebebasan mereka. Puncaknya pada tahun 1775 terjadi Perang Revolusi Amerika yang menyebabkan koloni-koloni tersebut meraih kemerdekaan dari Inggris. Bagaimana Amerika Serikat jadi adidaya? Amerika Serikat berasal dari 13 koloni Inggris yang berada di pesisir barat benua Amerika Utara. Koloni ini merdeka pada 4 Juli 1776 dan menjadi negara yang masih bergantung pada Prancis. Untuk mengusir Inggris, jika berkaca kondisi Amerika Serikat berbeda 180 derajat dengan saat ini. Amerika Serikat menjadi negara adidaya yang membuat banyak negara bergantung padanya. Momentum sejarah dunia pada Amerika Serikat adalah merebut wilayah suku asli dan Meksiko. Setelah merdeka, Amerika Serikat pada 1783 tidak hanya bertahan pada 13 negara bagian. Mereka punya tujuan yang masih sama dengan kolonis yang dulu menambah wilayah kedaulatannya. Dalam sejarah dunia, pemerintahan Amerika Serikat punya keyakinan manifest destiny bahwa Tuhan memberkati Amerika Serikat, menghendaki agar negara tersebut bisa menguasai benua Amerika dan meningkatkan kekuatannya. Paham ini sangat melekat pada abad ke-19 di Amerika Serikat sebagai kampanye memperluas kawasan dengan mengusir suku asli Amerika.
Kampanye perluasan ini juga menjadi dalih Amerika Serikat mendapat sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah milik suku Amerika Serikat. Tidak hanya memerangi penduduk asli, perluasan wilayah kedaulatan Amerika Serikat juga merebut daerah negara lain. Pada 1810, Meksiko memperoleh kemerdekaan dari Spanyol dengan wilayah yang sangat luas. Sejarah dunia mencatat pemukiman Amerika Serikat tumbuh di bagian utara Meksiko. Bahkan lebih dari penuturan bahasa Spanyol. Ini menyebabkan pemberontakan terjadi oleh pemukiman Amerika Serikat di wilayah utara Meksiko. Seperti pada 1835 di Texas, pemberontakan mendorong kemerdekaan sepenuhnya Texas dari Meksiko. Pada 1815, Republik Texas secara sukarela bergabung dengan Amerika Serikat. Krisis California berlangsung pada masa berikutnya ketika Presiden Amerika Serikat ke-11 yaitu James K. Polk menghendaki kejelasan perbatasan dengan Meksiko. Perang kedua negara terjadi selama pertengahan abad ke-19 sampai Amerika Serikat menginvasi Meksiko City. Hasil perang ini membuat sepertiga wilayah Meksiko jatuh di tangan Amerika Serikat. Berkat perang ini, wilayah kedaulatan Amerika Serikat meluas dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik ke Kementerian Teknologi dan ekspansi bisnis. Penguasaan terhadap pesisir Pasifik sangat penting bagi Amerika Serikat di masa depan. Ada banyak perdagangan internasional yang hilir mudik menuju negara-negara Pasifik dan Asia Timur. Berkat tersambung dengan pesisir Atlantik, ditambah dengan pembangunan kereta api matang untuk dikuasai untuk menjadikan sebagai negara adidaya. Bukti ketika revolusi industri berkembang pada abad ke-19 dalam sejarah dunia bermula dari Eropa, asap jelaganya pun menyeberangi Samudra Atlantik. Perekonomian yang beralih, terutama awalnya berorientasi pada pertanian, menjadi penghasil barang produksi. Amerika Serikat bahkan memproduksi senjata api sendiri yang populer. Kehebatan produksi senjata api ini bersaing dengan industri Jerman. Revolusi teknologi memicu Amerika Serikat mandiri sehingga membuatnya maju. Kemandirian produksi ini membuat banyak penguasa Amerika Serikat sejak abad ke-19 beroperasi di negara lain. Dalam Perang Pisang 1899 sampai 1934, Amerika Serikat telah menduduki banyak negara di Amerika Tengah. Mereka menerapkan sistem bersahabat dengan negara-negara bekas jajahan Spanyol demi kepentingan ekonomi. Hal ini membawa dampak pada pendapatan Amerika Serikat yang bertumbuh pesat dalam sejarah dunia, berperang dengan merebut kuasa kolonial Eropa. Intervensi Amerika Serikat negara lain sudah ada dalam sejarah dunia. Walaupun usianya masih muda, Amerika Serikat pernah terlibat dalam Perang Barbie pada tahun 1801 sampai 1815,
Dalam perang ini, Amerika Serikat bersekutu dengan kerajaan Swedia dan kerajaan Sisilia. Perang ini melawan kerajaan Maroko dan Kekaisaran Ottoman di Afrika Utara. Demi keamanan kapal dagang Amerika Serikat, demi kepentingan perdagangan, Amerika Serikat mendesak Jepang pada 1853 melalui ekspedisi Perry. Sejak abad ke-17, Kekaisaran Jepang menutup diri demi mempertahankan kedaulatan dari kolonialisme bangsa asing yang merebak dalam sejarah dunia. Gempuran Amerika Serikat dalam ekspedisi ini membuat Kekaisaran Jepang terpaksa membuka kembali akses dari dunia luar. Ini membawa keuntungan bagi Amerika Serikat untuk membawa pengaruhnya di Asia dan Pasifik. 1 dekade kemudian, Amerika Serikat terlibat perang dengan Spanyol. Kekaisaran Spanyol yang menjajah sebagian besar Amerika Tengah dan Selatan perlahan-lahan digeroti keinginan Amerika Serikat yang hendak memperkuat pengaruhnya ketika negara-negara jajahan Spanyol menghendaki kemerdekaannya. Seperti Kuba, Amerika Serikat ikut campur yang dilakukan Amerika Serikat terus berlangsung di tempat dan waktu berbeda, seperti di Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Kemenangan membawa Amerika Serikat menjadi kekuatan global yang teruntukkan kekuatan lama Eropa. Kekuatan global pada abad ke-19 akhir membawa Amerika Serikat menjadi kekuasaan di Pasifik dan Kepulauan Karibia. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.